نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى في كتاب الكريم فما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala datangkan kita, dudukkan kita bersama-sama dalam majelis untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menanamkan hebatnya Allah Ta'ala dalam hati kita. Sebab kita manusia ini dari lahir sampai hari ini, maka yang masuk dalam memori kita adalah makhluk. Sebab masuknya info dalam memori kita itu jalannya adalah mata kita. Mata melihatnya ke makhluk. Jalannya adalah telinga kita. Yang didengar telinga juga makhluk. Lalu dari pikiran kita makhluk juga. Lalu dari ucapan kita makhluk juga. Dari lahir sampai hari ini penuh dengan makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi. Sehingga masuknya kehebatan Allah dari Allah Ta'ala dalam hati ini perlu perjuangan yang luar biasa beratnya. Sebab kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah, dan memang tidak hak kita berjumpa dengan Allah, mengindra Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala memang tidak bisa dilihat oleh mata. Jangankan kita manusia, tatkala Rasulullah SAW Mi'raj, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sampai melewati Sidratul Muntaha. Setelah itu beliau katakan, silahkan kau lanjutkan sendiri ya Rasulullah. Batas yang bisa saya capai hanya sampai di sini, di mustawan itu. Sekarang engkau sendiri pergi ke sana. Kenapa wahai Jibril? Antara aku dengan Allah ada 70 hijab. Dalam riwayat lain ada 70.000 lapis hijab. Jadi malaikat Jibril alaihissalam pun ternyata tidak pernah melihat Allah. Maka Allah adalah yang maha ghaib. Jangankan kita manusia kasar begini, malaikat pun gak pernah melihat Allah. Sementara dalam agama, awal mula kebaikan adalah tatkala keyakinan pada Allah masuk dalam hati. Sementara dari sejak kita lahir mulai dewasa, mulai bisa memahami, kemudian tumbuh remaja dewasa, sekitar kita isinya adalah makhluk semuanya. Yang dibicarakan oleh orang adalah makhluk, yang kita dengar makhluk, kita pun bicara makhluk juga, berpikir tentang makhluk juga. Maka terbayang betapa penuhnya pikiran kita, hati kita ini dengan makhluk-makhluk. Sementara Allah Ta'ala maha cemburu. Kebesaran Allah Ta'ala nggak akan masuk dalam hati yang di situ masih ada keagungan makhluk. Makanya asas Islam adalah la ilaha illallah. Nafikan dulu semua. Semua nafikan. Nafikan semua makhluk. Kehebatan makhluk yang kita saksikan, nafikan semua. Kehebatan senjata, kehebatan harta, kehebatan pangkat, kehebatan jabatan, kehebatan kekuasaan.
kehebatan obat, kehebatan makanan, kehebatan apapun, nafikan semuanya. Nafikan dari dalam hati, masukkan hanya keagungan Allah. Sebab Allah Ta'ala Maha Pencemburu, dan itu sangat tidak mudah. Orang sehari mengucapkan Allah Maha Kuasa, makhluk lemah tidak bisa apa-apa. Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Seorang ulama mengatakan, andaikan orang ini mengucapkan ini 1000 kali sehari, itu mungkin bertambahnya iman itu hanya seujung rambut. Sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita nggak pernah ngomongkan itu. Maka yang muncul adalah makhluk ini hebat. Oh, ini hebat lagi. Ini terbaru ini. Ini terbaru. Ini paling mutakhir. Ini dahsyat. Ini khasiatnya begini. Ini hasilnya begini. Ini gunanya ini. Makhluk semua yang kita ceritakan, kebesaran makhluk masuk dalam hati kita. Maka kita semua yang berbicara, yang mendengar, semuanya berhajat pada majelis-majelis seperti ini. Majelis yang kembali menggugah hati kita, bahwa kita, orang sekitar kita, semuanya yang kita nampak, kita lihat, yang kita dengar itu makhluk semuanya, nggak bisa apa-apa. Hanya karena keseringan kita lihat, akhirnya kita anggap itu yang luar biasa. Padahal itu semua ada karena diadakan oleh Allah, bergerak karena digerakkan oleh Allah. Ada pengaruh karena Allah kasih pengaruh. Allah cabut, hilang semua itu. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita makhluk bernama manusia ini, kata Maulana Ibrahim Damat Barakatuhum, setiap saat ada 2 hal dari Allah Ta'ala untuk kita. Setiap saat ada 2 hal dari Allah Ta'ala untuk kita. Apa itu? Pertama adalah nikmat, kedua adalah ahkamat. Pertama nikmat, kedua ahkamat. Setiap saat ada untuk kita. Dan Allah Ta'ala berikan nikmat, serta Allah berikan ahkamat atau hukum-hukum ini, memiliki konsekuensi yang berbeda yang Allah Ta'ala inginkan. Nikmat Allah Ta'ala berikan supaya disyukuri, ahkamat Allah Ta'ala turunkan supaya ditaati, disempurnakan. Nikmat yang mana yang Allah berikan? Gak terhitung nikmat yang Allah berikan pada kita. Mulai nikmat yang nampak oleh kita, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat rambut, nikmat kulit, nikmat, ini nikmat semua. Seorang yang mungkin dikenal sebagai peragawan paling cakep atau peragawati paling cantik, foto model yang buat orang tergila-gila wajahnya, misalnya, kemudian Allah Ta'ala ambil satu saja nikmat. Apa itu? Dikupas kulitnya. Ada yang mesti tertarik? Ngeri semua. Ngeri semua. Gak ada yang mau mendekat. Hanya diambil mungkin 2 mili itu. Dikupas oleh Allah Ta'ala. Diambil. Kabur Umar. Lihat. Takut semua. Itu baru nikmat itu. Sadarkah itu satu nikmat dari Allah Ta'ala? Atau misalnya Allah buat utuh. Utuh semuanya. Ujung rambut, ujung rambut. Utuh, sempurna semuanya. Subhanallah. Orang-orang terpukau dengan ketampanan atau kecantikannya. Tapi ada satu nikmat yang Allah Ta'ala ambil. Apa itu? Nikmat akal. Akalnya hilang. Ketawa-ketawa sendiri. Tapi cantik, tapi cakep. Ada yang mau berkawan kira-kira? Di dekat pun lari kita. Maka itu kalau kita urai satu-satu. Allahu Akbar. Ujung rambut, ujung kaki, nikmat dan nikmat dan nikmat. Yang kalau kita jangankan membayar, menghitung aja sampai mati gak akan selesai itu. Sampai mati gak akan selesai, baru menghitung. Apalagi mensyukuri. Mengucapkan Alhamdulillah aja gak ke tunaikan itu syukurnya dengan Alhamdulillah. Apalagi andaikan nikmat itu dihitung. Suruh bayar, udah gulung tikar lama gitu. Nah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan setiap saat untuk diapakan? Untuk disyukuri.
disyukuri, kemudian digunakan untuk taat, menyempurnakan ahkamat tadi. Sayangnya justru banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk menerjang ahkamat. Qarun laknatullah alaih, kita sekarang bilang laknatullah alaih Qarun, yang memusuhi Nabi Musa. Padahal sebelum dia memiliki kekayaan luar biasa, itu pernah menjadi orang taat. Dia ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dia ini hafal kitab Taurat. Sementara hafal kitab Taurat zaman dulu bukan seperti hafal Quran zaman sekarang, banyak yang bisa. Zaman dulu hafal kitab Taurat ini perkara yang luar biasa. Tapi Qarun hafal kitab Taurat itu. Nikmat hafal kitab Taurat Allah berikan, digunakan untuk taat. Nikmat kesehatan untuk taat. Nikmat kecerdasan untuk taat. Begitu diberi nikmat kekayaan, lupa semuanya. Nabi Musa alaihissalam datang menyampaikan perintah Allah tentang zakat. Dengan sombongnya dia katakan, loh, ternyata dalam agama ini ada upeti juga rupanya. Allah. Dinasehatin lagi, nasihatin lagi. Apa katanya? Qala innama utituhu 'ala ilmin 'indi. Saya punya kekayaan ini kan hasil jerih payah saya. Kenapa ada zakat-zakatan segala? Ini contoh, ada orang dulunya sebelum dapat nikmat taat, setelah dapat nikmat bukan lebih taat, ternyata malah jadi maksiat. Dan ini punya potensi itu semua. Nikmat kekayaan, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat kekuatan. Itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang setiap saat misinya untuk disyukuri dan digunakan untuk taat. Tapi kalau kita lihat sejarah, orang-orang yang mengusir para anbiya alaihi salatu wassalam, justru orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat yang lebih-lebih. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang memusuhi siapa? Namrud. Punya nikmat dari Allah lebih-lebih. Harta, kekayaan, kekuasaan, kesehatan. Dalam kitab tarikh 400 tahun dia nggak pernah sakit. Jangankan sakit berat, darah tinggi, apa jantung, apa paru-paru, batuk pun nggak pernah, pilek pun nggak. 400 tahun namanya. Ternyata Allah berikan nikmat kekayaan, kesehatan, kekuasaan, bukan jadi taat, malah menjadi pelawan Allah Ta'ala, melawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang melawan Nabi Musa siapa? Qarun, orang yang diberi kelebihan dalam harta. Fir'aun yang diberi kelebihan dalam kekuasaan. Hatta Sayyidina Rasulullah SAW sendiri. Yang melawan siapa? Bukan orang-orang bodoh, bukan orang yang punya apa-apa, justru orang yang Allah berikan banjir nikmat sebenarnya. Abu Jahal itu kan sebenarnya orang yang cerdas itu. Kalau kita lihat hanya Abu Jahalnya saja, pinter dia itu. Kalau zaman sekarang mungkin hakim agung begitu. Jadi kalau ada masalah-masalah pelik gak selesai, rujukan terakhir Abu Jahal, Amr bin Hisham. Apa yang terjadi? Sampai dia disebut Abul Hakam, hakim agung. Berselisih, begitu mentok serahkan ke Abu Jahal, taat semua. Pintar punya kedudukan. Itu nikmat pemberian siapa? Pemberian Allah. Tapi saat turun hukum, nikmat tadi tidak digunakan taat, malah digunakan untuk melawan Allah Ta'ala. Abu Jahal. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Jahal ini kesekian kalinya untuk masuk Islam. Dengan tenang Abu Jahal menjawab, wahai Muhammad, kalau dari awal saya tahu kamu ini Nabi, kamu gak usah ngajak berkali-kali, saya udah ikut.
Tapi karena saya yakin kamu ini bukan Nabi, sampai kapanpun kamu ngajak, saya nggak akan ikut. Udah gini aja lah, biar nggak kecapean. Kamu nggak usah ngajak-ngajak saya. Kalau di akhirat, bayangin Abu Jahal ngomong akhirat coba. Tapi kalau di akhirat nanti Allah Ta'ala minta persaksian tentang dakwahmu, saya siap jadi saksi bahwa kamu sudah dakwah ke saya. Cerdas makanya Abu Jahal, ya Allah, orang cerdas itu. Kalau bawaan aslinya. Begitu Rasulullah SAW pergi, maka dia bilang ke temannya, aslinya mah Muhammad itu betulan Nabi. Bingung temannya. Tadi kamu bilang dia bukan Nabi, sekarang saya bilang dia Nabi. Omongan kamu mana yang benar ini? Yang ini yang belakang ini yang benar, dia tuh Nabi sebenarnya. Kalau dia Nabi, dah terus kok kamu ngomong gitu gimana? Saya nggak ngerti itu. Coba kalau kita ketemu itu, bingung juga kan kita. Tadi maki-maki bilang bukan Nabi, sekarang ngaku kalau itu Nabi. Maka dia buka ceritanya. Gini loh sebenarnya itu. Keluarga kami dan keluarga dia itu dari awal bersaing. Bersaing pegang kunci Ka'bah, bersaing ngasih minum orang haji, bersaing pegang panji perang, bersaing mimpin parlemen. Bersaing untuk memberi jamuan pada orang pergi haji. Nah, ini kami bersaing terus. Kadang dari dia, kadang dari kami, kadang dari dia, terus begitu. Tahu-tahu sekarang keluarga dia ada Nabi. Nah, kalau saya ngakuin kan berarti keluarga saya kalah telak ini. Di bawah keluarga dia, wah saya nggak mau begitu. Tapi mau bilang punya Nabi, kenyataannya nggak punya Nabi, kan serba salah. Maka nggak ada jalan lain, saya harus melawan. Coba itu. Nikmat ilmu Allah telah berikan. Kepahaman Allah telah berikan. Tapi ternyata ketaatan tidak dia tunaikan atas perintah Allah. Celaka juga. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Maka kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi nikmat yang maha besar. Nikmat iman pada Allah. Nikmat iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, maha nikmat. Tadi saya ceritakan Abu Jahal kurang gimana itu. Pahamnya tentang Rasulullah SAW ternyata nggak dapat iman, nggak beriman. Mati dalam keadaan kafir. Begitu mati sampai hari ini, ya, begitu mati dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam perang Badar, penggal putus, mati. Maka sekarang ini di alam barzakh dia setiap saat merasakan siksaan. Siksaan bukan siksaan seperti di penjara, bukan siksaan seperti dikeroyok perampok, bukan siksaan seperti yang dipertontonkan dalam film PKI misalnya. Enggak, itu mah enggak ada apa-apanya. Siksaan yang pelaku atau eksekutornya, algojonya adalah malaikat-malaikat yang oleh Rasulullah SAW disebut malaikat ini dibuat buta dan tuli. Sehingga rasa kasih sayangnya enggak ada lagi. Sehingga yang disiksai mau nangis, merengek-rengek kayak bayi, nggak dengar malaikat. Sehingga pasang wajah memelas seperti apapun, malaikat nggak lihat. Itu baru malaikatnya. Tiap hari Abu Jahal digebukin malaikat. Yang sekali pukul, kalau orang proyek tahu ini, bagaimana palu raksasa, palu gede itu yang untuk pasang bumi zaman dulu itu beratnya saya pernah tanya 1 ton. Begitu dihantamkan paku bumi, paling itu setengah meter, 1 meter maksimal, paling berapa senti aja tenggelamnya. Dengan palu gedenya 1 ton beratnya. Nah ini malaikat mukul manusia, sekali pukul itu tenggelamnya bukan 10 senti, tenggelamnya 35 meter. Itu kayak apa kuatnya pukulannya malaikat itu. Baru malaikatnya, belum lagi unsur-unsur lain yang Allah sediakan di barzah untuk menyiksa, belum di neraka itu. Belum, baru di barzahnya ini.
Ini untuk menggambarkan betapa penderitaan yang dialami oleh Abu Jahal gara-gara waktu hidup gak beriman, itu aja. Jadi dia gak mau korban gengsi yang sebentar, akhirnya merasakan penderitaan berkepanjangan tanpa ada akhiran. Sekarang dia rasakan itu. Sekarang detik ini dia masih merasakan itu. Masih merasakan. Dan akan terus merasakan. Sejak berapa hari yang lalu? Sejak dia mati 1400 tahun yang lalu. Tiap detik gak berhenti. Disiksa kayak tadi. Malaikat kayak itu tadi, ya, malaikatnya. Panasnya ini, gambarannya, panasnya ini. Ada seorang ulama melihat bahwa di situ ada satu orang kemana-mana itu bawa kayak toples begitu, diisi air. Jadi kemanapun toples isinya air itu dibawa dan untuk merendam tangannya. Diganti airnya, direndam lagi, terus saja begitu. Akhirnya heran. Ada apa kamu ini, kok aneh? Tangan selalu direndam ini. Aiblah saya ceritakan, nggak mau saya. Wallahi ya, kamu harus ceritakan gitu. Saya malu sebenarnya. Nggak apa-apa, jadi pelajaran. Dia ceritakan apa? Saya ini dulu sebelum tobat kerja saya pencuri kain kafan. Zaman dulu kan pabrik kain nggak sebanyak sekarang. Jadi kain kafan tuh mahal. Sehingga yang second pun dijual laku. Coba sekarang ada jualan kain kafan second gitu. Boro-boro dia laku, dikasih juga kabur kita. Tapi zaman dulu itu laku itu. Maka dicuri, dijual lagi. Saking langka dan mahalnya. Nah, dia bercerita. Suatu ketika ada orang kaya raya meninggal dunia. Entah karena wasiat, entah karena apa, dikubur bersama sebagian uangnya. Dimasukkan di situ, dibungkus dalam kain kafan. Saya lihat, gembira saya. Wah, ini rezeki nomplok ini. Gali kubur bukan hanya dapat kafan, dapat uang ini udah. Ditunggu sehari sekian lama, udah penjaganya pada bosan, mau mulai dia bekerja. Kata dia, maka saya pun menggali, begitu kebuka. Subhanallah, itu kepingan uang emas tuh berceceran tuh betulan. Gembira saya pun mulai mengambil. Begitu saya ambil satu keping koin emas itu, maka tangan saya langsung terasa terbakar. Sampai sekarang nggak habis-habis. Makanya selalu saya celupkan dalam air tadi itu. Itu kejadian berapa hari yang lalu, kira-kira 8 atau 12 tahun yang lalu. Pastinya saya lupa, 8 atau 12 tahun begitu, dalam kitab itu. Itu sudah sekian belas tahun, panasnya itu masih terasa. Sehingga harus selalu mencelupkan tangannya ke dalam air tadi. Itu yang hanya nyentuh koin emas yang nempel di tubuh orang yang disiksa itu. Lah terus yang dirasakan orang yang disiksa itu terus apa kira-kira? Itu orang muslim. Hanya karena nggak zakat. Lah terus kira-kira Abu Jahal kayak apa itu? Sebagai gambaran ya. Yang nyentuh aja 8 atau 12 tahun nggak hilang rasa panasnya. Apalagi yang disiksa, apalagi Abu Jahal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman waktu hidupnya. Baru panasnya aja. Belum siksa yang lain. Orang dulu memang aneh-aneh. Nah, ini ada lagi cerita pencuri kain kafan yang tobat. Tanya gimana cerita tobatnya. Saya itu suatu ketika mau nyuri kain kafan. Pas saya buka, itu tubuh mayat yang mau saya ambil kain kafannya itu penuh paku. Nancep itu. Namanya orang berburu harta, bukannya ngeri. Dia anggap ghanimah itu. Wah, rezeki nomplok ini. Bukan hanya dapat kafan, dapat besi. Akhirnya dikumpulkan. Paku yang nempel dicabutin, dikumpulin. Dibawa ke tukang besi. Dijual. Udah dibeli. Dapat uang gembira. Beberapa hari kemudian ketemu sama tukang besinya itu. Pak, tolong jujur aja.
Besi yang Bapak jual kemarin, paku itu dari mana dapatnya? Itu diapa-apakan, gak mempan itu. Dibakar, gak bengkok, dipukulin, gak berubah. Sudah dipanaskan saya habis kayu, gak berubah itu. Gak bisa ditempa. Kamu dapat dari mana itu? Kok ada paku sekeras itu besinya itu? Maaf. Ya dari mana? Dari orang yang disiksa di kubur. Oh pantesan. Wah gua gitu, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nah ini cerita orang muslim yang disiksa itu begitu. Abu Jahal kayak apa gitu. Gara-gara apa? Gara-gara waktu di zaman itu dia nggak beriman. Padahal ketemu dengan Rasulullah SAW, melihat mukjizat Rasulullah SAW, melihat akhlaknya Rasulullah SAW, mendengar doanya Rasulullah SAW, mendengar tangisan Rasulullah SAW, mendengar dakwahnya Rasulullah SAW. Kurang apa? Secara asbab kurang apa? Ternyata hidayah itu pilihan Allah. Hidayah itu mahal, terserah Allah. Siapa yang Allah Ta'ala kasih dapat, yang enggak terserah Allah. La yubali, Allah Ta'ala enggak peduli. Maka ini kita syukuri. Kita dikasih nikmat iman. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW. Kalau Abu Jahal tanya beriman pada Allah, suruh beriman pada Rasulullah, enggak mau. Padahal yang namanya mukjizat yang Allah berikan pada Nabi itu, ya Allah, udah nggak bisa diukur, nggak bisa ceritakan semuanya, saking banyaknya. Suatu ketika ada orang Badui, diajak masuk Islam. Orang Badui ini kan agak ngeyel. Buktinya kamu Nabi apa? Yang menjadi saksi kalau kamu Nabi itu apa? Kata orang Badui dengan ya mungkin agak nggak enak begitu. Tuh lihat satu tandan buah kurma. Kamu saksikan itu. Subhanallah. Satu tandan buah kurma dipanggil oleh Rasulullah SAW, turun itu. Tandanya itu turun. Turun tahu-tahu menjatuhkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Tangan nggak punya, kaki nggak punya, telinga nggak punya, mata nggak punya. Dipanggil itu datang. Subhanallah. Dan setelah itu suruh kembali, balik lagi. Nah, maka betul-betul betapa kerasnya hati orang yang ketemu Rasulullah SAW, diajak beriman gak mau gitu. Ini korma yang gak punya akal, gak punya mata, punya telinga, dipanggil itu datang. Tapi ada manusia zaman itu dipanggil Rasulullah, didoakan, didakwahin, dinasihatin, lihat mukjizat, hatinya tidak tergetar sedikit pun. Nah maka itu nikmat kedua. Kita ini beriman pada Allah yang maha segala-galanya tadi. Yang kedua, kita nggak ketemu dengan Rasulullah SAW, nggak sezaman dengan Rasulullah SAW, tidak satu bahasa, nggak satu daerah, tapi dikasih iman pada Rasulullah SAW. Coba kalau kita mau ditukar atau dikasih harga gitu, berapa kita berani bayar untuk dapat iman begini? Kita punya kekayaan, bukan hanya sepenuh bumi, sepenuh planet yang mengitari matahari ini semua. Andaikan itu bisa kita kapling semua, kita jual laku semua, kekayaan kita milik kita semua, lalu kita beli iman ini satu butir, nggak akan kebeli. Betapa mahalnya iman. Andaikan iman itu bentuknya tablet yang bisa ditelan langsung naik iman. Jangankan satu buah pil, itu pilnya dihancurkan, tinggal serbuk-serbuk debu, lalu satu butir debu iman ini dijual belikan. Maka orang terkaya seluruh dunia ditambah 10 orang lainnya, ditambah orang seluruh dunia semua kaya yang dikumpulkan, nggak kebeli itu. Itu tidak kebeli. Andaikan iman ini bentuknya vaksin,
yang bisa diteteskan atau yang bisa disuntikkan. Andaikan dijual belikan satu tetes vaksin iman, nggak bisa dibeli oleh kekayaan seluruh dunia. Cuman kita belum melihat nilainya sekarang masalahnya. Dan Allah Ta'ala sengaja sembunyikan, nilainya nampak nanti di akhirat. Betapa iman sebesar zarrah pun Allah Ta'ala kasih harga 10 kali lipat dunia tanah surga. Bukan tanah dunia, 10 kali lipat dunia tanah surga. Andaikan ini tanah dunia saja sudah betapa kayanya gitu. Kata ahli, bumi ini kan luasnya 510 juta kilometer persegi. 10 kali lipatnya, maknanya 5 miliar 100 juta kilometer persegi. Coba kalau kita dikasih tanah segede itu, mungkin kita suruh apa aja mau. Dengan tanah segede itu dibuat rumah kapling jadi berapa miliar triliun kapling gitu. Kalau termin kelapa sawit berapa banyak itu, 5 miliar 100 juta kilometer persegi baru tanah dunia. Nah ini tanahnya tanah surga. Tanahnya tanah surga yang setiap ditanami maka tumbuh pohon batangnya emas. Tumbuh pohon batangnya langsung emas. Buahnya dipetik tidak ada habisnya. Dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi, petik keluar terus itu. Nggak putus-putusnya. Itu yang hanya punya iman segede zarrah itu. Nggak punya sholat, nggak punya zakat, nggak pernah zikir, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, nggak pernah. Hanya modal iman segede zarrah tadi itu. Saking kecilnya sampai dia terpaksa harus merasakan nyicipin neraka dulu. Nah gimana? Mabuk? Iya. Judi? Iya. Seks bebas? Iya. Sholat? Enggak. Zakat? Komo. Haji? Apalagi? Loh, orang kayak gitu direndam dulu di neraka. Nggak tahu berapa lama sampai hitam legam itu. Akhirnya dikeluarkan, dicuci, masukkan surga. Itu masih punya wilayah 10 kali lipat bumi tadi itu. Apalagi yang diberi nikmat amal. Makanya suatu ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih mendapat pengaduan bahwa fulan ini menghilang, fulan ini menghilang, fulan ini menghilang, gak kelihatan lagi. Beliau tanya kenapa? Oh dia sibuk ini, dia ini, dia ini. Oh kata beliau enggak. Bukan itu semua. Kenapa Tuhan? Sebabnya waktu dia masih diberi taufik untuk amal itu dia tidak mensyukuri itu. Akhirnya Allah Ta'ala cabut taufik itu. Maka kita diberi taufik untuk taat. Satu, kita bersyukur supaya ketaatan yang Allah berikan, taufik taat yang Allah berikan pada kita, itu Allah Ta'ala langgengkan. Kalau tidak, ya Allah Ta'ala maha pencemburu. Allah Ta'ala gak perlu pada siapapun. Allah Ta'ala bisa cabut lagi itu. Bisa cabut lagi. Sehingga kita yang alhamdulillah telah diberi iman, diberi taufik untuk beramal. Maka taufik ini kita syukuri. Bagaimana digunakan semaksimal mungkin untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti yang sekarang ini, kita kemarin dengarkan dari Maulana Ibrahim damat barakatuh di Pakato, dalam penutupan beliau sampaikan bahwa hendaknya kita gunakan nikmat yang selalu Allah berikan untuk menyempurnakan taat. Itu saja. Dan para ulama sering sampaikan bahwa keadaan itu bukan tugas kita untuk merubahnya, ya. Keadaan itu kita tidak beri tugas oleh Allah Ta'ala untuk merubahnya, enggak. Enggak ada tugas manusia untuk merubah keadaan, enggak. Tugas kita adalah beramal. Nanti dengan amal Allah rubah keadaan. Kalau kita ingin rubah keadaan, jangankan keadaan lingkungan alam semesta, keadaan diri kita aja kita nggak bisa merubah.
Apalagi keadaan sekitar kita, lingkungan, kondisi. Oh, itu sudah jauh di luar kemampuan kita. Yang bisa kita buat apa? Rubah amal kita menjadi amal yang lebih baik, amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti sekarang kondisi misalnya sudah agak mendingan. Kemarin misalnya, oh, isu tentang berita tentang corona di mana-mana sehingga ini susah. Allah taala nggak beritakan kita untuk pusing mikirkan itu, enggak. Dalam kondisi itu, apa yang paling Allah Ta'ala sukai, itu aja kerjakan. Nabi Ayyub alaihissalam diberi ujian oleh Allah Ta'ala, sakit yang luar biasa. Beliau tidak memusingkan, menyibukkan dirinya tentang bagaimana kesembuhannya. Tidak. Yang beliau pikirkan bagaimana dalam kondisi itu menyempurnakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Maka walaupun zahirnya Nabi Ayyub alaihissalam selama sakit, beliau salat zuhurnya pergi haji enggak? Zakat, uang dari mana? Sedekah, untuk nafkah sendiri pas-pasan. Berjihad, dari mana jihadnya? Melangkah aja nggak bisa. Jadi mungkin amal zuhir tuh hampir nggak nampak beliau kerjakan. Tapi kan tadi bahwa di setiap keadaan kita pikirkan apa yang Allah Ta'ala sukai dari saya saat ini. Itu ada disempurnakan. Maka itu yang beliau sempurnakan. Akhirnya Allah Ta'ala berikan pujian pada beliau. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Ayub sebagai orang yang sabar. Lanjutannya apa? Ni'mal abd. Sebaik-baik hamba adalah Ayub. Innahu awwab. Dia orang yang sangat banyak kembali pada Allah. Nah, kita di dalam kondisi sekarang ini, alangkah baiknya atau ada baiknya kita gunakan untuk bercermin. Apa itu cerminnya? Rasulullah SAW sampaikan bahwa 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal nanti, Allah Ta'ala timpakan kekeringan yang luar biasa dahsyatnya. Ya'murullahu as-sama fi sanatil ula. Allah Ta'ala perintahkan langit pada tahun pertama antah bisa qatraha, untuk menahan tetesannya. Sulusa qatriha, sepertiga tetesan hujannya. Sebab setiap tahun itu jumlah tetesan hujan itu nggak berubah di seluruh dunia itu, nggak berubah. Hanya waktu dan tempatnya dipindah-pindah oleh Allah Ta'ala. Tapi di tahun itu tiga tahun menjelang munculnya Dajjal itu, selama setahun penuh itu hujan ditahan sepertiganya, nggak turun. Yang turun tinggal 2/3-nya. Wa ya'mulul arda, dan Allah Ta'ala perintahkan bumi antah bisa sulusa nabatiha, untuk menahan 1/3 tumbuhannya. Masih memungkinkan. Tahun berikutnya Allah Ta'ala perintahkan 2/3 tahan air, 2/3 tumbuhan jangan dikeluarkan. Tanam nggak tumbuh. Doa minta istiqomah nggak turun juga. Cuman tinggal 1/3 dari jatah air tahunan yang Allah Ta'ala masih turunkan. Cuman 1/3 tumbuh-tumbuhan yang masih Allah Ta'ala izinkan untuk tumbuh di muka bumi. Begitu masuk bulan ketiga, tahun ketiga, apa yang terjadi? Allah Ta'ala perintahkan langit untuk menahan semua airnya. Hatta la tanzila qatran, sampai 1 tetes pun gak turun hujan itu di seluruh penjuru bumi. Wa ya'mul arda antah bisa nabataha kullah. Allah perintahkan bumi supaya seluruh tumbuhan ditahan, jangan ada yang tumbuh. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah,
Siapa yang bisa hidup? Man rahimallah, orang yang masih Allah rahmati aja yang hidup. Fama yu'ishuhum, apa yang buat mereka hidup itu apa? At-tasbih wat tahmid wat takbir. Atau kama qala Rasulullah SAW, zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu akan mengalir dalam tubuhnya seperti mengalirnya makanan dalam tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, Dajjal muncul, zikir nggak kuat, mau apa? Nah sekarang ini kondisi yang Allah berikan pada kita, itu nggak ada seujung kukunya dibanding itu. Nah kalau dalam kondisi yang ringan ini, kita belum bisa menghadapinya dengan banyak zikir pada Allah, apalagi yang itu kayak apa nasib kita nanti. Makanya Masya perintahkan kita perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki amal kalian, perbaiki hubungan dengan Allah. Kita sekarang sudah nggak untuk sekarang nggak disuruh keluar lagi. 3 hari, 40 hari, 4 bulan apalagi enggak. Surah apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kemarin kita tasbih terlewat, zikir nggak kepegang, Quran nggak kebaca, alasannya banyak. Oh saya takaza, saya musyawarah, saya keluar, saya ini. Sekarang mau alasan apa? Kondisi begini pun nggak bisa zikir juga, terus kapan zikir pada Allah? Kondisi begini pun Quran nggak kepegang, terus kapan megang Quran? Kondisi begini pun meningkat tahajud juga, terus kapan lagi? Apa menunggu Dajjal? Na'udzubillah alaihi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya yang berbicara, yang mendengar semuanya introspeksi. Sudah sekian bulan Allah berikan ujian ini. Sejauh mana peningkatan kedekatan saya pada Allah? Sejauh mana saya membawa anak saya, istri saya, suami saya makin dekat pada Allah? Makin cinta pada zikrullah, makin cinta tilawatul Quran, makin cinta sholat sunat, makin cinta perbanyak doa pada Allah Ta'ala. Kita nggak dikasih PR untuk membuat ramalan sampai kapan ini musibah. Itu kan bukan PR kita. Dan itu bukan tugas kita. Kita menebak salah benar nggak berpahala itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana dalam kondisi begini hubungkan hati kita dengan Allah. Ini masih miniatur kecil ini. Hujan masih turun, tumbuhan masih banyak, makanan masih berlimpah. Hanya dibatasi gitu aja kita udah pusing. Nanti kalau Dajjal menjelang turun kayak gitu terus kita mau apa? Ini masih kecil-kecilan begini kita udah pusing sampai lupa lari pada Allah. Na'udzubillah. Dan semestinya inilah waktunya kita lari pada Allah. Kembali pada Allah. Zikir tingkatkan, sholat tingkatkan, baca Quran tingkatkan, doa tingkatkan. Belajar menyelesaikan masalah dengan amal, dengan doa, dengan zikir, dengan sedekah, dengan tasbih, istighfar dan sebagainya. Dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala sukai kita di saat kondisi begini. Adapun ini sampai kapan gimana ya itu terserah Allah. Asalkan Allah ridho pada kita, mau ini virus berkembang tidak berkembang, selesai nggak selesai, ekonomi meningkat resesi, bukan urusan. Yang penting Allah ridho pada amal kita, udah selesai tugas kita. Maka semoga dengan mudzakarah ini Allah Ta'ala tingkatkan amal saya sendiri, amal kita yang mendengar semuanya. Di rumah kita tingkatkan zikir kita, ibadah kita, khidmat kita, ta'lim kita, tasbihat kita dan lain-lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala entah kapan, entah gimana caranya Allah Ta'ala segera selesaikan, perbaiki keadaan yang menimpa umat ini sehingga kita bisa menyempurnakan kembali amal dakwah kita, ta'lim kita, zikir kita, ibadah kita dan sebagainya. Yang benar dari Allah Ta'ala, yang kurang dari kami semoga Allah Ta'ala ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.